Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus, dosen dan sekaligus penulis ya, yang berkaitan tentang bagaimana kita mengelola hidup, menjalani hidup, dan juga menjalankan apa yang mestinya kita lakukan. Nah, pada periode ini atau kali ini saya akan menyampaikan begini caranya supaya sukses adalah kenali siapa Anda. Karena banyak orang yang hidup tidak tahu siapa sebenarnya dirinya dan apa kelebihannya dan mau apa selanjutnya. Sehingga dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, di sini saya akan sajikan dan Anda bisa melihat siapa diri Anda sebenarnya. Menurut Howard E. Gardner, psikologi keberkebangsaan Amerika mengatakan bahwa ada 9 kecerdasan setiap manusia. 4 atau 5 diantaranya adalah dominan. Oleh karena itu kita harus tahu yang mana kedominan dengan diri kita dan yang mana yang tidak dominan dengan diri kita. Untuk apa? Untuk kita ketahui supaya apa yang mesti kita lakukan, supaya apa yang harus kita kerjakan, sehingga tujuan hidup kita atau tujuan perjalanan hidup kita bisa sejalan atau terarah gitu. Ya. Misalkan Anda kurang mampu pelajaran matematika, maka walau Anda bimbingan secara terus-menerus tetap saja tak akan berhasil karena memang bukan dominan kecerdasan itu pada diri Anda. Sebaliknya, bila Anda misalnya memiliki kecerdasan menyanyi, maka apabila itu dikembangkan, maka Anda akan menjadi sangat luar biasa karena memang itu kecerdasan Anda gitu loh. Nah, yang manakah kecerdasan itu? Sebagai berikut. 1. Kecerdasan visual dan spasial. Kalau Anda suka menggambar, suka melihat ruang, atau menggambar desain perumahan ataupun lainnya, maka Anda pasti memiliki kemampuan kelebihan pada kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melihat dan mengenali dunia secara akurat dan menggambarkan dunia tersebut dalam bentuk-bentuk yang Anda inginkan. Seorang arsitektur akan memiliki kemampuan untuk menghayal dan menghasilkan sebuah bentuk gambar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka pekerjaan yang cocok dengan Anda adalah menjadi arsitektur, menjadi pelukis, bahkan menjadi pilot. Tentu apa yang harus Anda lakukan adalah mencari sekolah yang berhubungan dengan itu. Yang kedua, kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam. Kalau Anda suka bertanam, cocok tanam, ya. Anda suka masak-memasak, Anda suka mempekerjaan di laboratorium, maka Anda sebenarnya memiliki kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan yang baik. Kecerdasan ini pada umumnya adalah ahli biologi, pengusaha flora dan fauna, koki, petani, chef, pedagang hasil bumi, dan lain-lain. Maka jika Anda memiliki kecerdasan itu, ambillah sekolah, ambillah jurusan, atau kembangkanlah pengetahuan itu sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan maksimalkan kemampuan Anda, sesuai dengan jurusan itu. Kalau Anda seperti Rhoma Irama, seperti Elvi Sukaisi suka menyanyi, atau seperti Adi MS menjadi komposer, maka Anda memiliki kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal memiliki pemahaman yang baik dalam membedakan mengenali suatu bunyi, atau nada yang berirama. Pada umumnya, kecerdasan musikal memiliki oleh bekerja sebagai pemusik, ya, komposer, kemudian mengenali alat-alat musik, tangga-tangga nada, bahkan menciptakan lagu. Maka jika Anda seperti itu, perkuatlah diri Anda menjadi seorang musikal atau pemusik. Carilah sekolah atau bimbingan atau kursus bidang musik.
Kemudian yang keempat, kecerdasan logika matematika. Nah, ini yang tadi, kalau Anda suka menghitung matematika, ini bagianmu. Ya, Anda bagian menghitung mesin, seperti B.J. Habibie, ya, Albert Einstein, atau ahli matematika yang lain, guru matematika yang lain, maka perkuatlah diri Anda di bidang matematika. Ya, tipe kecerdasan yang paling banyak dan umum adalah matematika dan juga logis. Sejak seorang mulai belajar berhitung dan bahkan ketika menempuh pendidikan di lembaga formal, ya seperti sekolah dan perguruan tinggi, kecerdasan logika dan matematika pada umumnya dimiliki oleh seorang akuntan, ahli mesin, ya, guru matematika, ahli fisika, dan segala yang lainnya. Carilah jurusan itu, perkuatlah Anda di situ, maka Anda akan menjadi seorang insinyur yang terkenal dan mampu menciptakan teknik-teknik yang mengguncang dunia. Yang kelima, kecerdasan eksistensial. Ya, Anda kenal Tika Wibisono, seorang psikolog, ya, suka Anda memberikan perhatian pada orang, suka membantu orang, maka Anda calon-calon psikolog. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui berbagai hal yang terdapat di dalam kehidupan ini. Hal inilah yang kemudian membantu seorang untuk bisa mengolah dan mencari berbagai alasan tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Kemampuan seperti ini pada umumnya dimiliki oleh psikolog, psikiater, hipnoterapi, dan berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan membantu orang yang dalam kesusahan atau membantu orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan penuh tekanan atau stres. Anda masuk di situ, carilah jurusan yang bisa memperkuat diri Anda sesuai dengan itu. Ya. Kemudian kalau Anda suka mengumpulkan orang-orang, memberikan perhatian pada orang, suka menolong orang, ya, maka suka menjadi pekerja sosial, membantu orang lain, ya, maka Anda adalah memiliki kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang memahami berbagai kebutuhan serta perasaan orang lain yang berada di sekitarnya. Pada umumnya, kemampuan ini akan dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang sosial, pelayanan masyarakat, dan lain-lainnya. Inilah pekerjaan mulia yang membantu oleh orang lain. Kalau Anda suka menolong orang, suka membantu orang, suka berempati kepada orang, Anda memiliki kecerdasan interpersonal. Carilah jurusan, ya, masuklah di sosiologi, antropologi, Anda akan pahami tentang bagaimana berhubungan dengan oleh orang lain. Nah, Anda tahu Ronaldo? Anda tahu pemain bulu tangkis? Anda tahu bagaimana orang-orang yang hebat di dunia olahraga? Itulah kecerdasan kinestetik. Kalau Anda memiliki kecerdasan itu, maka Anda lebih baik menjadi seorang pesepak bola, seorang olahragawan atau atlet, pengrajin, penari, karena kemampuan ini akan membuat seorang memiliki sebuah keselarasan baik antara kinerja otak dengan tubuhnya. Kecerdasan kinestetik jasmani ini juga dapat membantu seorang untuk bisa lebih lihai dan tampil dengan menggunakan alat, ya. Jadi Anda menjadi pesenam indah, ya. Olahraga yang sifatnya profesional, maka Anda lebih baik condong ke arah itu. Berikutnya adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berbicara atau kecerdasan linguistik. Kalau Anda suka ceramah, Anda suka menulis, Anda suka membuat novel, Anda bisa berpidato dengan baik, menggerakkan orang lain, berarti Anda memiliki kecerdasan linguistik. Kemampuan ini akan membuat seorang menjadi lebih mudah berkomunikasi, memilih dan menata setiap kata dan metode berkomunikasi dengan orang lain dan sekitarnya. Ya, kemampuan seperti ini pada umumnya akan dimiliki oleh mereka yang bekerja menjadi pembicara, pemateri, penceramah, penulis buku, dan lain-lain sebagainya. Saya sedikitnya ada di sini. Ya. Berikutnya,
adalah kecerdasan intrapersonal. Anda suka berdiskusi dengan orang, Anda bisa menjadi motivator, menjadi negosiator, networker, dosen, guru. Inilah intrapersonal. Kemampuan ini akan membuat seseorang bisa sukses dan memahami setiap hal penting yang ada di dalam kehidupannya. Ia memiliki kecerdasan ini adalah menjadi orang-orang yang bisa menggerakkan atau merubah atau membangkitkan semangat orang lain melalui kata-kata dan pengaruhnya. Itulah mereka memiliki kecerdasan intrapersonal. Pertanyaannya, kenapa harus dikembangkan? Nah, ilustrasinya begini. Jika kecerdasan Anda itu nilai 7, maka ketika Anda asah terus-menerus dan latih terus-menerus, maka bisa menjadi 9, bahkan 10. Maka Anda akan menjadi mahir atau ahli. Kalau Anda bisa mempengaruhi orang, bisa menjadi negosiator, menjadi motivator, kalau dari awal sudah ada, maka Anda tinggal mengasah kemampuan itu, maka Anda akan menjadi lihai. Tapi bila yang bukan itu Anda asah nilainya 4, walau dilatih terus-menerus, paling-paling nilainya tinggi menjadi 6, maka pekerjaan itu sia-sia. Maka apabila Anda salah mengasah kemampuan kecerdasan Anda, tidak ada gunanya Anda jalani kecerdasan itu, atau tidak ada gunanya maka Anda seperti itu. Makanya banyak orang salah dalam menentukan siapa dirinya, siapakah, mau apakah, dan bagaimanakah untuk mencapai sukses itu. Oleh karena itu, pelajari apa yang disampaikan ini, semoga bermanfaat.